Perkenalkan, nama saya Devana Safira dari K2 dengan NIM akhir 002. Di sini saya akan menjelaskan tentang praktikum reaksi redoks dan elektrokimia. Ada beberapa tujuan dalam praktikum ini. Yang pertama itu mempelajari berbagai reaksi reduksi oksidasi. Yang kedua, mempelajari proses elektrolisis dan sel elektrokimia. Nah, ada beberapa dasar teori reaksi redoks dan elektrokimia. Prinsip dari reaksi reduksi oksidasi. Reaksi redoks adalah reaksi yang melibatkan transfer elektron, di mana reduksi adalah proses penerimaan elektron, sedangkan oksidasi adalah pelepasan elektron. Contohnya adalah reaksi antara magnesium dan asam klorida. Yang pertama itu ada MgS plus 2HCl menjadi Mg2Cl plus H2. Dalam reaksi ini, magnesium mengalami oksidasi menjadi Mg2+, sedangkan ion hidrogen mengalami reduksi menjadi gas hidrogen. Nah, fungsi anoda dan katoda sendiri di sini, anoda itu sebagai tempat menjadi oksidasi atau pelepasan elektron, sedangkan katoda tempat terjadi reduksi atau penerimaan elektron. Dalam sel galvani, anoda contohnya itu seperti Zn bereaksi menjadi Zn2+, dan katoda sendiri yaitu Cu2+ menjadi ditambah 2 elektron menjadi Cu. Nah, contoh penerapan elektrokimia dalam kehidupan sehari-hari itu ada baterai dan aki menggunakan prinsip sel galvani untuk menghasilkan listrik. Yang kedua ada korosi logam, reaksi redoks yang menyebabkan perkelatan dan besi. Yang ketiga ada elektrolisis air, proses pemecahan air menjadi gas hidrogen dan oksigen. Yang terakhir ada penyepuhan logam, digunakan untuk melapisi perhiasan dengan emas atau perak. Nah, langkah-langkah utama untuk praktikum reaksi redoks. Yang pertama, memasukkan logam Al ke dalam larutan PbNO3 2 kali, ZnNO3 2 kali, dan AgNO3 kali, dan NaNO3. Dan selanjutnya mengamati reaksi logam dengan larutan HCl6m. Selanjutnya melakukan reaksi antara FeCl3H2SO4 dan Ki, dan terakhir mengamati reaksi antara CuSO4 dan Zn. Elektrolisis dalam Ki menghubungkan elektroda dengan sumber listrik dalam larutan Ki dan mengamati perubahan warna pada larutan. Nah, untuk melakukan praktikum untuk elektrolisis dalam larutan CuSO4, yang pertama menggunakan elektroda karbon dan besi dalam larutan CuSO4 dan mengamati perubahan yang terjadi pada elektroda. Nah, ada beberapa bahan-bahan penting dan fungsinya. Pertama ada logam Al, Cu, Fe, Mg, Pb, Zn itu sebagai reaktan dalam reaksi redoks. Larutan PbNO3 2 kali, ZnNO3 2 kali, AgNO3, NaNO3 itu untuk melakukan logam nitrat untuk melihat reaksi redoks. Larutan HCl6m untuk memberikan ion H+ untuk reaksi redoks. Larutan CuSO4, ZnSO4 itu digunakan dalam elektrolisis dan sel galvin. Elektrode karbon dan besi itu sebagai tempat berlangsungnya elektrolisis. Dan jembatan garam ini untuk menyeimbangkan muatan ion dalam sel elektrokimia. Untuk cara menganalisis data hasil praktikum, yang pertama mengamati warna larutan sebelum dan sesudah reaksi, mengamati terbentuknya endapan atau gelembung gas, dan mengamati perubahan massa elektroda setelah elektrolisis. Nah, untuk hasil yang diharapkan, reaksi redoks berlangsung dengan teori elektrolisis menghasilkan perubahan yang dapat diamati, dan perubahan warna, endapan, dan gelembung gas muncul sesuai prediksi. Agar praktikum berjalan dengan lancar dan aman, gunakan alat ukur dengan benar untuk mendapatkan hasil yang akurat. Pastikan koneksi listrik aman saat melakukan elektrolisis, dan catat semua perubahan dengan teliti agar data tidak terlewat.
Untuk keselamatan kerja, gunakan sarung tangan dan kacamata pelindung saat mengamati bahan kimia. Hindari kontak langsung dengan larutan asam kuat dan pastikan ruangan berventilasi baik dan saat elektrolisis. Bagian tersulit dalam praktikum ini yaitu menyetarakan reaksi redoks dengan benar. Selanjutnya, kesalahan yang mungkin dapat terjadi itu salah membaca warna larutan atau tidak mencatat perubahan dengan baik. Manfaat dari praktikum ini sendiri dapat bermanfaat sebagai kita dapat memahami reaksi redoks yang terjadi dalam baterai dan korosi, memahami elektrolisis yang digunakan dalam industri, misalnya penyepuhan logam.